Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Ta'lim Tahsin Al-Quran Masjid Jami Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil qiyamah nanti kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun kita, keadaan kita di akhirat nanti, kita ngarepinnya cuma dua. Ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar nanti, harapan kita dua. Yang pertama, harapan kita adalah kita mendapatkan rahmat Allah. Karena seseorang itu bisa masuk surga bukan karena amal yang ibadah dan lain sebagainya, akan tetapi karena adanya rahmat Allah. Sebanyak sebesar apapun dosa kita, rahmat Allah jauh lebih besar. Yang jadi kita harapin cuma rahmat Allah. Karena kita mau masuk surga dengan sholat kita juga nggak khusyuk. Kita pengen masuk surga dengan puasa kita cuma nahan lapar doang, haus. Iya, mata puasa, kadang-kadang ngomongin orang. Kita mau masuk surga dengan zakat, haji, umroh kita juga belum tentu. Maka harapannya dengan rahmat Allah yang pertama. Yang kedua, harapan kita ketika nanti di alam mahsyar itu adalah mendapatkan syafaat. Satu, kita mengharap rahmat Allah. Yang kedua adalah syafaat dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syafaat dari Al-Quran. Gitu. Jadi dua yang diharapkan. Yang pertama rahmat Allah, kasih sayang Allah, yang sehingga kita bisa melewati tantangan, rintangan yang sangat luar biasa ketika dihisab, dihitung amal ibadah kita. Di situ kita semua dibuka rekaman video kita.
lagi maksiatnya, lagi ngajinya, lagi berbuat baik, lagi berbuat jelek, semua nggak lepas satu detik ditanya ketika ditimbang amal kita. Maka kita mengharapkan belas kasihan dari Allah, belas kasih dari Allah, mengharapkan rahmat. Yang kedua, mengharapkan syafaat dari junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syafaat dari Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Bacalah oleh kalian semua Al-Qur'an, karena Al-Qur'an tidak pada hari kiamat dia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Cuman nanti begini Pak, baca Quran itu maaf bukan mengkritisi atau gimana. Baca Quran itu tidak hanya sekedar membaca. Terkadang kita kan menghafal Quran. Ada pesantren-pesantren atau rumah atau apalah bentuknya yang di situ ada membuka hafalan-hafalan lewat tahfidz. Kalau kita kembali kepada sejarah, Nabi lagi ngebagiin harta rampasan perang. Ketika lagi berbagi datang seorang sahabat namanya Al-Quwaisir. Lantas dia ngomong kepada Nabi. Apa kata Al-Quwaisir? Ya Rasul, ente yang adil dong. Ngebagi yang adil, ngebagi. Dia pikir Nabi itu nggak adil. Nah, kalau kita lihat siapa si Al-Quwaisir? Al-Quwaisir itu ternyata penghafal Quran. Luar biasa. Dia hafal Quran. Namun hafalannya tidak sampai kepada tenggorokan. Artinya cuma menghafal, artinya nanti bisa terjumus dengan hafalannya. Artinya apa? Dia cuma menghafal sementara tafsirnya, ilmu fahmil tafsir Quran dan sebagainya dipelajari. Sehingga berbahaya untuk diri sendiri. Kita tahu Abdullah bin Mulzam, Abdurrahman bin Mulzam, yang siapa? Yang dia seorang penghafal Quran, penghafal hadis, ilmunya luar biasa. Tapi apa? Dia membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika sedang melaksanakan sholat subuh. Siapa? Bin Mulzam itu luar biasa. Tapi ternyata tafsir Al-Qur'annya dangkal. Nah, maka ketika kita pun mempelajari Al-Quran, menghafal Quran, seharusnya memang harus wajib untuk mempelajari kaidah-kaidah tafsir Quran. Agar apa? Agar nanti kita tidak memahami Al-Quran dengan nafsu kita. Banyak kan sekarang, sehingga terjebak dengan apa? Dengan dalil tafsir dengan tafsirnya sendiri. Tidak menggunakan tafsir dari ulama-ulama kita. Itu kan yang mutawatir dari para sahabat, dari tabi'in para sahabat kemudian sampai kepada Nabi. Nah, ini pun bahaya. Nah, maka perlu juga kita nanti ketika mempelajari Al-Quran pun kita harus itu mengetahui, memahami isi kandungan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita yang tentunya bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar tidak terjerumus ke paham-paham khawarij. Ya kan? Khawarij itu bahaya. Sehingga memaknai Al-Quran sesuai dengan kehendaknya sendiri. Gitu kan? Maka kita semua jemaah tentunya anut kepada para kiai-kiai kita, kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita yang betul-betul mengkaji satu keilmuannya, disiplin ilmunya sampai kepada sanadnya tersambung kepada para sahabat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja mulai dan kita lanjutkan kepada materi kita. Yaitu kita sampai kepada surah
Al-alaq. Al-alaq belum selesai semuanya. Oh, belum. Sampai ya, sampai 5 ayat. Ini adalah salah satu surat yang pertama kali diterima baginda Rasulullah SAW ketika beliau berada di gua Hira. Kita lanjut ya kepada ayat berikutnya, ayat 6. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Biasakan Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha. Kalla. Kalla inna berarti mad jaiz munfasil. Kalla innal insana layatgha. Kalla innal insana layatgha. Sudah baik bacanya. Layatgha.
كلا إن الإنسان ليطغى. sama layatgha, tagha, Fir'aun tuh tagha, lampaui batas. Lampaui batas itu apa? Lampaui batas itu kedurhakannya, kemaksiatannya kelewat, sehingga termasuk orang-orang yang melampaui batas. Kalla innal insana layatgha, sekali-kali tidak, sungguh-sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Lanjutkan. Ar-ra'ahu istaghna. Dia taknanya itu kalau nggak ada yang muqaddarah dia karena ada iya kan, maka dipanjangkan ada maturi. Ar-ra'ahu istaghna. Ya, berarti kan kalau mau kalau karena ada rupiahnya berarti panjang. Kenapa? Karena ada rupiah. Setiap kalimat pasti akhirnya begitu. Ar-ra'ahu istaghna. Diulang. Ya, hati-hati dan ketemu dengan ro tidak guna. Enggak boleh ar-ra'a, karena idghamnya bila guna. Sebetulnya kadang saya tuh perhatiin orang baca Quran tuh cuma perbaiki gunanya saja. Kadang-kadang suka kelewat. Sering saya dengerin begitu. Gunanya diperhatikan, gunah dan tidak gunah. Selain makhraj, gunah dan gunahnya itu. Tapi kebanyakan makhrajnya bagus, cuma kadang-kadang di gunahnya suka keceplosan karena kecepatan dia bacanya gitu. Cepat bacanya sehingga memang terus tabrakan. Ini enggak baik jadinya. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Naknya tidak panjang, kaknya tidak panjang karena harus menghadapi tasdid. Alif lam syamsiyah. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Rabbika ar-ruj'a. Ruj'a. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى. إظهار ya,
عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى kalau abdan idza sholla ara'aita idza sholla, tapi kita mau sambung ke 8 ayat berikutnya berarti panjang shollanya ya. Sholla ara'aita berarti jadi jadi pasif panjang. Kalau kita berarti kan cuma satu alif 2 harokat abdan idza sholla, tapi kalau kita lanjutkan abdan idza shalla ara'aita in, karena apa? Karena di situ ada mad bertemu dengan hamzah di dalam dua shalla dan ara'aita. Kalau mau dilanjutkan, kalau berhenti ya sudah, berhenti kayak seperti tadi. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى kadang anak kecil itu biasanya dia pikir di mat karena maunya mati gitu kan, jadi dia panjang, kadang-kadang suka panjang gitu. Au amara bit gitu, padahal wow di situ memang waw itu huruf matobiai, ya kan? Wawu summal jauh summal alif. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Di dalam kitab Hidayatul Sibina apa? Syaratuha iskan wawin ba'da dham wa saknu ya'in ba'da kasrin multazam. Ya, kalau alif huruf sebelumnya harus fathah. Kalau ya sebelumnya harus kasroh. Kalau waw huruf sebelumnya harus dom. Nah di situ au ada waw mati tapi huruf sebelumnya fathah bukan doma, berarti tidak jadi umat. Kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan. Syaratnya alifnya kalau di domah bat, ya kan? Alif jadi domah alif. Kalau hamzah itu sudah berharokat. Kalau u amarobat au itu tidak ada mat. Au amara bit taqwa. Di sini ada takwa. Tadi yang kata takwa. Ya, berarti ada ya-nya ya. Yang qadar gitu ya. Dibacanya enggak ada. Wujuduh kan ada. Jadi kalau dibaca enggak ada, tapi kalau ditulis ada. Nah, seperti berarti adanya seperti tidak ada. Wujuduh kan ada. Au amara bit taqwa. Bulan. Ya, kalau ada tasdid disantaikan, enggak usah terburu-buru. Au amara bit taqwa. Qafnya taqwa. Taqwa.
Jangan tak ke kopnya ke o, ya. Au amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. Udah oke, udah main guna berarti ya. Alam nikmati menghadapi iya, berarti lihat siapa, artinya tidak ada guna berarti kan. Makanya alam yang ada lam lagi tuh mati, tapi depannya huruf ba guna. Alam yang lam bi mati menghadapi ba, berarti hukumnya jadi gom mati menghadapi ba higom jadi gom atau ikhfa. Ikhfa kalau jadi gom mim bertemu, berarti jadi gom utama. Hafalkan itu aja dulu, dia hafal materi huruf-hurufnya, nanti kita bacanya bisa dengan sendiri. Berarti alam yang pertama, lam pertama tidak guna, lam yang kedua guna. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Lanjut ya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau kalla pertama panjang, yang pertama itu kalla innal insan ayat lanya panjang karena menghadapi alif, berarti jaiz pasti. Kalau kalla yang kedua tidak panjang kan, karena apa? Karena lam alifnya tidak menghadapi huruf hamzah. Yantahi lanas gitu ya. Lanjutkan karena wakofnya ada waqfu. Lanas faham guna tanwin menghadapi ba, berarti iqra. La illam tidak guna, yantahi guna ikhfa. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la illam dan matinya menghadapi langsung ke deketin ke huruf ta. Yang ta beda tadi tuh. Kalau ingkadzaba agak dalam ya. Kalau dan mati menghadapi taknya dekatkan. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ulang.
ulang. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Di sini sudah jelas kan? Mana gunnah, mana tidak. Pertama, nasiyatin ikhfa wajib gunnah. Kedua, tanbih menghadapi kha, kadhibatin tidak guna. Ya, khati'ah hamzah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Guna. Khati'ah. Tiknya ingat-ingat huruf to ya, bukan huruf ta. Khati'ah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Zabaniyah itu anak buahnya malaikat Malik kalau kata guru saya. Jadi malaikat Malik itu punya anak buah di dalam neraka. Ngapain anak buahnya ini? Anak buahnya katakan 1000, dari 1000 itu satunya punya anak buah lagi. Jadi Zabaniyah, malaikat Zabaniyah itu malaikat yang diperintahkan untuk menyiksa orang-orang yang berdosa yang berada di dalam neraka, gitu kan. Jadi mereka ditugaskan untuk banyak malaikat, namanya malaikat Zabaniyah. Adanya di neraka, adanya dia, nggak ada di surga. Malaikat Zabaniyah, di sana ada Zabaniyah. Ya. Maka di sana juga akan kelak kami akan memanggil, kata Allah, malaikat-malaikat Zabaniyah. Untuk apa? Untuk menyiksa orang-orang yang berdosa. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla, situ ada wakaf ya, boleh berhenti. Boleh. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Atau kita sudah biasa kadang-kadang sama. Kalla la tuti'hu wastuti' ya, tu pertama ta, kedua to. Tuti'hu wasjud waqo
waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ulang. Masuk ayat apa ini? Ayat sejadah. Kita disunahkan untuk sujud tilawah. Sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu sab'a sab'a. Terkadang kan begini, banyak juga kejadian imam-imam itu ketika membaca ayat sajadah kadang-kadang tidak konfirmasi. Seharusnya idealnya kalau mau baca ayat-ayat sajadah dia mau sujud tilawah, konfirmasi dulu. Karena saya pernah ngalamin dulu imam baca ayat sajadah nggak konfirmasi, acak-acakan itu surat. Akhirnya apa? Imam karena makmum nggak tahu dipikir imam salah gitu kan. Dipikir imam salah. Kenapa? Karena habis baca ayat sajadah dia langsung sujud. Makmum bilang subhanallah, subhanallah, kata makmum, kata imam terus baik kan. Ini kan karena apa? Karena ketidaktahuan juga kan. Kan makmum itu kan terbatas kemampuannya kan gitu. Maka kalau kita mau baca ayat-ayat sajadah itu idealnya kan, etikanya sebetulnya disampaikan ke jemaah. Nanti kita sholat, saya akan baca surat ayat-ayat sajadah, nanti kita akan sujud apa namanya dalam membacakan ayat sajadah, berarti sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah, gitu kan? Maka ketika itu ya itu begitu gitu. Jadi dipikir makmumnya nggak ngerti juga, tapi dia mengucapkan beberapa kali kalimat subhanallah. Nah, si imam berdiri lagi kan, nah, itu baru selesai baru kasih tahu. Nah, sebetulnya idenya begitu, sampaikan dulu kepada makmum bahwa ada ayat sajadah, nanti kita melakukan sujud tilawah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bareng? Kita ulang dari kalla, dari atas ya, dari kalla. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. 1, 2, 3. Kalla innal
rapi. 1, 2, 3. Ulang. Nanya nggak panjang ya. Bukan inna ila, bukan inna ila. Ulang. 1, 2, 3. Sudah baiklah. Ya, tinggal terus dilatih. Latih bacaan-bacaan kita supaya lisan kita terbiasa baca Al-Quran dengan makhraj yang baik, sehingga kita mendapatkan apa yang disabdakan Rasulullah SAW bahwa syafi'an lahu yaumil qiyamah. Al-Quran akan datang kepada kita kelak di yaumil qiyamah, dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita di saat yaumala malu wala banun, di saat tidak berharga harta, anak dan lain sebagainya, semuanya hanya syafaat yang kita dapatkan, syafaat yang kita harapkan dari Al-Quran yang senantiasa kita baca, kita hayati, kita tadabburi dan kita amalkan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahlul Quran, orang yang cinta terhadap Al-Quran, sehingga dengan program apa itu one man wajud gitu ya, kita mudah-mudahan selalu istiqomah di dalam senantiasa bertadarus, bertilawah Al-Quran. Maka program-program yang baik ini jangan sampai nanti terkendala dengan kerjaan, itu kan, dengan kesibukan kita dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Al-Quran itu punya hak. Al-Quran itu kita pengen dapat syafaat Quran. Kata Quran, ente kan nggak menjalani hak-hak gua. Itu kata siapa? Kata Al-Quran. Al-Quran nggak mau memberikan syafaat. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan haknya. Seharusnya kita ketika ingin mendapatkan keberkahan, mendapatkan syafaat dari Al-Quran pun, kita harus senantiasa menjalankan hak-hak Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu memiliki hak. Di antaranya apa? Di antaranya hak untuk dibaca. Dibacanya punya hak lagi sesuai dengan ilmu kaidah tajwid. Jadi kesembaran kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya senantiasa orang-orang yang mencintai Al-Quran, dan Al-Quran cinta kepada kita dan senantiasa akan memberikan syafaat kepada kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Alaq ini suratnya pendek, apa dibaca nanti buat sholat gitu kan, hitung-hitung latihan. Kalau lagi sholat sendiri nggak apa-apa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akram. Biar hafal kan gitu. Atau sholat maghrib bisa boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena memang kalau sholatnya udah juz amma kemarin, itu disebutnya sholat pendek. Maksudnya abasa wa tawalla, sholat pendek maksudnya, nggak panjang. Panjang kalau udah alif lam ra baru panjang, yasin baru panjang.
Kalau yang baca amma yatasaalun, surat pendek gitu, bukan surat panjang. Cuman ada yang lebih pendek lagi, itu agak besar ya, kan gitu, Al-Falaq, An-Nas kan gitu. Jadi kalau bicaranya juz 30 itu sebetulnya orang panjangan suratnya, jangan panjang-panjang, suratnya jangan panjang, sebetulnya bukan surat panjang. Kalau sudah masuk juz 30 itu mau amma yatasaalun, mau at-takwir, mau al-mutaffifin, itu surat-surat pendek sebetulnya. Cuman karena memang ayatnya panjang, Ustaz nanti disiasati saja lah. Ayatnya kan dua nih, panjang, kita potong jadi dua, nggak apa-apa sebetulnya gitu kan. Karena apa? Karena sunnah kan, orang kita kan bisa aja kan gitu. Karena bicara sunnah mah ya sudah, gak usah dibicarakan dan gak usah diributin gitu kan. Bicara sunnah kan begitu. Saya bacanya Ustaz ujungnya aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar. Bagus. Gitu ya. Nah, karena itu bicaranya sunnah. Bukan syarat, bukan rukun. Sunnah hayat, sunnah yang apabila tertinggal juga sunnah yang saja. Karena sunnah itu ada dua, ada sunnah abad, sunnah hayat. Kalau sunnah abad seperti kita baca apa? Baca selawat pada tahiyat pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru Allahu akbar. Jadi lupa baca selawat tuh. Berarti kita sujud sahwi itu. Baca selawat di rakaat di tasyahud awal gitu kan. Atau lupa duduknya atau lupa baca tasyahud akhirnya itu. Kita ganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat seperti baca surat, baca doa kita dan lain sebagainya, itu masuk sunnah. Perkara sunnah jangan diributi, mau panjang mau pendek terserah gua gitu. Artinya yang penting pembacaannya rapi. Cuman nanti konsepnya tetap kita harus adil. Lihat dulu jamaahnya, jamaahnya muda-muda nih, kuat-kuat, keker-keker, panjangan Yasin kita bacakan begitu. Apa-apa kuat. Kalau ada yang lagi batuk, kayaknya di batuk baik, udah dehem baik, yang pendek dikit kan gitu, nggak apa-apa. Surat Al-Baqarah ya diambil 2 ayat lah, begitu kan, apa-apa bebas. Jadi ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan tasdik. Sadaqallahul Azim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Al-Fatihah sekali lagi untuk saudara-saudara kita yang lagi sakit, yang lagi waras, kita baca Al-Fatihah. Saya Ustaz lagi waras, lagi sakit, baca Fatihah buat saya boleh. Biar apa? Biar usahanya gampang kan gitu. Biar dijauhi dari mara bahaya. Enggak apa-apa, bebas baca Fatihah. Ini emang ada orang sakit. Nah, kalau ada orang mati, orang sakit dong baca Fatihah gitu kan. Bagi sehat baca Fatihah boleh, enggak apa-apa. Kita Fatihah buat jasad kita, buat roh kita. Semuanya kita biar dijauhkan dari mara bahaya, disehatkan yang lagi sakit, segera Allah angkat penyakitnya, yang sehat ditambahin sehatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah sekali lagi buat saudara-saudara kita, khususnya sekarang yang lagi viral, lagi ramai, ya kan? Saudara kita sedang pedang perang, bahasa kita begitu, sedang dizalimi, sedang dikempur lah bahasa kita, seiman, se-Islam, seagama, di Palestina, di Gaza. Gaza itu adalah salah satu tempat atau kota di mana di sana para nabi dilahirkan. Pun Nabi Muhammad pernah ketika Isra Mi'raj, Isra Mi'raj naik ke atas, ketika Isra berhenti
di situ kumpul 124.000 nabi. Jadi nabi itu kumpul semua di situ, dan sekolah ikat di situ, dan nabi mengimami sholat di situ. Itu sholat yang diimami oleh baginda nabi di Al-Aqsa. Al-Aqsa itu, kalau pertanyaannya gini, kalau kita mau cari pertengahan bumi ini gak bakal ketemu. Di mana sih tengah-tengah bumi? Ternyata satu kaul mengatakan kalau kita mau cari pertengahan bumi, kan adanya di Al-Aqsa. Tapi bukan di masjidnya ya, kesininya mimbar yang hijau. Itu tempat Nabi naik ke atas langsung lurus ke atas. Maka pertengahan bumi itu satu ulama mengatakan sih pertengahan bumi tidak Aqsa. Pertengahan percis bumi itu tengahnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad untuk bi'araj urujun sama naik ke atas itu dari situ. Pertengahan bumi itu adanya di Al-Aqsa. Maka Al-Aqsa orang-orang Palestina sekarang di Gaza itu nggak mau. Mereka mendingan mati ketimbang harus mengungsi. Mereka mendingan mati ketimbang harus pergi. Kenapa? Karena ketika mereka pergi, siapa lagi yang akan menjaga Al-Aqsa? Ini luar biasa. Orang udah gak berharga nyawanya. Begitu kan gitu. Maka kita doain lah, biar saudara-saudara kita di sana diberikan kesabaran, ketabahan, dan Allah berikan kemenangan. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semua doanya, kita kan gak bisa berbuat apa-apa. Mau ke sana kan gak ada ongkosnya juga kan gitu. Masalah kita gak bisa bawa golok doang sama kita. Digempur repot, dibredet kan gitu. Ya udah kita kirim doa aja lah. Kita bikin Fatihah saudara-saudara kita di sana. Kenapa? Karena kalau bicara kafir itu kan yang tidak dimuliakan Allah itu ada berapa? Kalau di kitab Safinatun Najah itu dikatakan ghairul muhtaram, yang pertama orang yang tidak dimuliakan itu tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Yang kedua orang yang ghairul muhtaram, orang yang tidak dimuliakan. Makanya nanti kita salah juga. Yang terhormat Bapak Anu, semoga jangan yang terhormat, tanya dulu orangnya sholat kagak? Ada. Jangan yang dihormatin kalau bisa. Kenapa? Karena ghairul muhtaram. Orang yang tidak sholat itu ghairul muhtaram. Orang yang sangat tidak dimuliakan dan tidak pantas untuk dimuliakan. Bahkan perlu dihina orang yang tarik sholat. Makanya jangan yang terhormat anu al-mukarram lagi gitu, orangnya orang sholat kan gitu. Ini pasal juga gitu kan. Kan Ustaz, kita kan etika juga penghormatan. Ya sudah, jangan yang terhormat, nah, kalau bisa jangan yang dimuliakan. Kenapa? Karena sudah ghairul muhtaram kalimatnya gitu kan. Kemudian yang kedua, siapa orang yang tidak dimuliakan Allah? Ghairul muhtaram itu adalah wazani muhsan. Orang yang zina muhsan. Zina itu ada dua, ada zina muhsan, ada ghair muhsan. Kalau ghair muhsan mah bocah belum keluarga, perempuan belum keluarga di bawah pohon pisang, kan begitu ya, begitu. Nah, zina gitu. Namanya zina ghair muhsan. Kalau zina muhsan ini berbahaya. Orang yang sudah beristri dan orang yang sudah bersuami melakukan hubungan intim yang tidak halal, maka hukumnya dirajam. Gitu kan? Itu namanya zina muhsan. Selingkuhan kayak begitu tuh. Itu zina muhsan. Kalau di Arab habis dirajam, diberi malu. Kalau di kita, wah, kita kadang-kadang hukumnya beda, gitu kan? Nah, ini, jadi zani muhsan, tarik kesor, zani muhsan. Yang ketiga siapa? Yang ketiga wal murtad, orang murtad. Yang keempat wal kafirul harbiyu, kafir harbi. Kafir itu tiga. Yang pertama kafirnya namanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang sama kita bayar pajak, yang sama pemerintah kita taat, yang sama kita bertetangga, menghormati, membantu dan lain sebagainya. Kayak orang-orang yang Cina yang jualan itu, toko emas, toko sendal, sepatu itu kan mereka bermuamalah dengan kita kan, dagangan dengan kita. Ini kafir dhimmi itu. Jangan disakiti, kata orang yang menyakiti perasaan hati orang-orang kafir dhimmi itu sama seperti menyakiti, kata Nabi. Makanya nggak boleh dimusuhi. Kalau mereka menghormati kita, menyayangi kita, itu kan. Yang kedua ada kafir namanya kafir jindik. Kafir jindik itu kafir yang orangnya mah Islam tapi fasik, sholat gak mau, haji ogah, puasa kan begitu, sedekah ora kan begitu. Nah itu kafir jindik. Kalau bahasa kita kan Islam KTP kali gitu ya. Islam KTP, kalau coba Islam yang teh Islam 6 KTP-nya doang kan begitu, nggak mau ngaji, mau sholat. Itu kafir jindik, kita kafir itu. Nah itu masih mulia sih. Nah nanti ada satu kafir yang ghairul muhtaram, kafir dhimmi. Kafir itu masih bisa dimuliakan. Tapi kalau kafirnya kafir harbi, yang ketiga namanya kafir harbi.
yang selalu memerangi Islam. Orang Islam digedek baik redet, dihabisin semua, dibombardir. Nah sekarang kejadiannya jelas kan, udah nggak hoax lagi kan. Iya, di Palestina itu kan jelas mereka itu kan sangat benci dengan orang-orang Islam di sana. Sehingga ya, ada yang berdalil ini kan bukan perang agama, ini perang wilayah dan sebagainya. Enggak. Artinya gini, kita doain saja yang sudah gugur di sana mempertahankan Al-Quds, mempertahankan Al-Aqsa, kita doain biar mereka matinya pun syahid, gugurnya pun sebagai syahid. Dan saudara-saudara kita yang masih bertahan dan tinggal di sana mempertahankan Al-Aqsa, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan Allah memberikan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.